Hai, selamat datang di videoku. Video ini akan bercerita seputar corona yang lebih jelas, peristiwa-peristiwa alam, mengapa terjadi, dan untuk tujuan apa, mampukah kita mengakhiri corona ini, bagaimana pula cara-cara membenahi kembali alam semesta ini. Kita akan mendapatkan jawabannya pada video ini. Subscribe channelku sekarang juga dan tonton video ini sampai selesai. Semesta ini sudah tua, artinya butuh untuk dibenahi. Akan hal ini Tuhan datangkan satu ujian berupa corona. Corona tampaknya merusak, namun tujuan daripada corona yang sebenarnya ialah ingin membenahi alam semesta dan kehidupan manusia. Corona ingin mengajarkan manusia agar lebih mengenal penciptanya dengan ajaran-ajaran murni. Corona ingin mengajarkan manusia agar lebih mengenal alam semesta ini dengan merawat unsur-unsurnya. Corona juga mengajak manusia agar mencintai seluruh ciptaan Tuhan, menerima keberadaan mereka ada di bumi ini. Bagaimana corona dikatakan merusak dan memperbaiki? Ini penjelasannya. Ketika corona hadir di tengah-tengah manusia, akan virus, PPKM, dan segala rentetan terkait corona itu menyebabkan sedih panjang, cemas berlebih, khawatir tingkat tinggi. Dan pada saat PPKM pertama, saya melihat jelas wajah-wajah mereka dengan hati seperti remuk. Pada saat bersamaan juga saya meneliti, ada 11 hari matahari tidak menampakkan cahayanya pada bumi. Dan kala itu ketika saya menyentuh air, dari jam berapapun hingga sore, air dalam keadaan sama, hawanya dingin seperti air es. Keadaan sedih seperti ini membuat sisi cahaya atau roh pada manusia itu tidak bekerja dengan benar. Yang terjadi justru sebaliknya. Sisi negatif, sisi gelap, dan iblis mendominasi. Hal ini terjadi secara global, menyeluruh di dunia, dan cepat sekali ditanggapi oleh semesta, menyebabkan kenegatifan terjadi pada semesta, dihantam hawa gelap, kerusakan pada unsur-unsurnya, ya tanah, ya air, semua unsur-unsurnya, hingga unsur cahaya. Rentetan bencana alam terjadi, dahsyat, problem kehidupan lengkap, konflik dalam negeri, konflik antar negara, hingga terjadi perang. Namun seiring corona terjadi, peristiwa alam terjadi, juga serentak terjadi yang namanya kebangkitan spiritual di bumi. Terjadi pada beberapa orang yang dipilih oleh Ilahi. Mereka ini memiliki kelebihan tahan uji. Mereka melalui perjalanan spiritual digembleng sehingga mampu memecahkan kode rahasia ilahi atau menjawab ujian-ujian ilahi. Jadi peristiwa alam, kerusakan atau ujian corona menimpa bumi. Kemudian ilahi juga mendatangkan yang namanya solusi melalui kebangkitan spiritual ini. Mereka akan menjawab segala masalah kita. Hal ini terjadi secara bersamaan atau satu paket, dan memang tepat ilmu-ilmu mereka adalah tepat sekali sebagai
solusi pada masalah yang terjadi secara serentak ini. Apakah saya terbangkit spiritual? Ya, saya juga terbangkit spiritual. Tuhan mengizinkan saya mengetahui sebab, akibat, dan juga solusi membenahi alam semesta ini. Berikut ini adalah cerita pengalamanku sendiri. Dalam rangkaian cerita melibatkan unsur-unsur, dengan tujuan cerita ini adalah memperkenalkan cara-cara membenahi kembali alam semesta ini. Pada satu fase perjalanan spiritualku, aku dihadapkan pada kondisi yang sungguh berseberangan dengan kebiasaanku. Fokusku ditarik membaur pada alam. Apa yang saya dapat di situ? Pada pagi hari saya berjalan, saya sering kali dapat menemukan cacing-cacing ada di permukaan tanah. Setelah matahari naik sedikit, cacing-cacing ini kepanasan dan mereka bisa mati. Lalu tanpa menunggu, dikala saya tiap melihat ada cacing, selalu saya ambil dan saya taruh pada tempat di mana dia cocok untuk membiak, pada tanah yang lembab, yang berongga, tidak padat, dan juga terlindung dari panas matahari. Selain cacing, teman-teman, saya juga menemukan semut. Jarak sedikit, 1 meter, 2 meter, 3 meter, itu semut ada lagi banyak di jalan. Sehingga saya melangkah itu pelan sekali. Saya tidak ingin mereka sampai terinjak. Selain cacing, semut, saya juga sering menemukan anak-anak keong dan ibu keong. Keong ini jalannya pelan dan ia juga tidak kebal dengan panas matahari. Jadi namun meskipun di malam hari, saya tetap selalu menyelamatkannya karena takut nanti diinjak atau digilas kendaraan. Setiap saya ketemu dengan keong-keong, anak keong, tentu saya pindahkan mereka pada tempat yang aman. Dan keong ini ternyata punya wajah, bisa mengeluarkan suara, bisa menyapa kita. Dan saya bukan berarti tembus pandang, ya, tidak. Mereka sendiri yang menampakkan dirinya. Apa sih guna daripada menjaga hewan-hewan ini? Gunanya ialah hewan-hewan ini menjaga unsur tanah, mereka tinggal di tanah, membantu kesuburan tanah. Mereka juga membuat sarang, rongga pada tanah, dan rongga pada tanah ini bisa udara singgah di sana atau bersirkulasi. Rongga-rongganya itu juga pada tanah, air dengan mudah merembes, meresap. Meskipun terlihat kecil binatang ini, tetapi jumlah mereka sangat banyak. Manusia tidak mampu membayangkan jumlah mereka. Banyak sekali, teman-teman. Di bumi ini tidak hanya ada manusia, teman-teman. Ciptaan Tuhan lainnya juga ada. Dan manusia dan ciptaan Tuhan lainnya itu punya hak sama untuk bertempat dan mendiak dan juga merasa aman ada di semesta ini. Jadi rawatlah mereka, hargai mereka, jangan mendominasi atau sampai membuat ketakutan. Berikan rasa aman, jangan merampas hak mereka, begitu maksudnya. Dan makhluk tanah ini atau binatang ini, mereka sangat benci, sangat anti sama yang namanya hawa negatif.
Hawa negatif ini ialah seperti manusia dengan sifat tidak memanusiakan diri, rakus, tamak, seperti juga hawa-hawa birahi, seks, hubungan yang tidak resmi. Bagi makhluk tanah maupun rumput, hawa negatif seperti ini sangat bertolak belakang dengan hawa mereka. Mereka butuh yang cahaya. Jadi seperti rumput itu menangis, kalau tanah itu teriak kesakitan. Semua hewan merasakan sama apabila didekati tanah ini diinjak oleh manusia yang dengan hawa negatif. Sebenarnya tanah ini kita injak selalu karena ini adalah pondasi bangunan, jalan. Setiap kita berpijak pada yang namanya tanah. Apabila dengan hawa negatif menyebar di semesta ini, itu akan merusak hewan-hewan ini. Mereka akan berlari, berkumpul di laut, juga akan berkumpul di gunung-gunung. Jadi teman-teman jangan heran kalau di sana terjadi peristiwa laut seperti tsunami, gelombang besar mengakibatkan banjir, dan juga aksi-aksi gunung, dan juga tanah pecah-pecah, longsor, gempa. Nah, teman-teman jangan heran jika ini terjadi, karena ini terjadi atas ulah manusia, teman-teman. Jadi sebenarnya corona ini datang pada kita, ingin mengajarkan kita agar kita ini lebih bisa menerima makhluk lainnya ada di semesta ini, menjaga sisi cahaya manusia, menjaga sisi roh atau cahaya. Ini adalah unsur dari Tuhan, teman-teman. Selain daripada hewan-hewan, fokus saya juga ditarik pada yang namanya pohon. Kalau pohon itu di masyarakat kita identik dengan istilah angker ya. Nah, bagaimanakah cara beradab yang baik pada pohon? Dengan cara menghidupkan cahaya pada diri kita, memanusiakan manusia, menjaga lingkungan baik, bersih secara nyata dan bersih juga secara jiwa, menjaga hubungan baik dengan kerabat, dengan tetangga, dengan anak, dengan pasangan resmi yang tidak ada hawa negatifnya atau perselingkuhan, dengan manusia berjiwa cahaya, kuat dengan cahaya, maka sisi gelap pada pohon akan kita terangi. Dan kalau seandainya pun harus beraktivitas di dekat pohon, maka sebaiknya janganlah kita berhadap-hadapan langsung atau pula memberikan sisi belakang, artinya tidak sopan. Sebaiknya berikan sisi samping. Pohon ini sangatlah manfaat bagi semesta dan juga manusia. Pada akar-akar pohon, semakin besar, semakin kuat akarnya, semakin membantu memberi rongga pada tanah. Di sana udara bisa singgah, bersirkulasi, air juga bisa tertampung lebih banyak di sana. Pada pohonnya bisa hinggap binatang lain, pada akarnya bisa bersarang semut, cacing, dan keong. Dan pada daunnya itu punya stomata, mulut daun, yang dia alat bernapas pada tumbuhan, dan ia menyerap hawa panas. Jika dengan banyaknya stomata banyak yang menyerap hawa panas matahari, maka matahari terbantu lebih bagus, lebih bersih, bekerja lebih efektif.
pada daun juga menyerap yang namanya CO2 dan mengeluarkan O2. CO2 ini membersihkan udara, membantu kita menyerap virus. Pohon sebegitu pentingnya membantu kelestarian alam, juga manusia, kita, dan semua ciptaan Tuhan, seperti pohon, rumput, hewan, itu saling melengkapi teman-teman, saling butuh. Jadi jagalah hal ini, rawat mereka, tetap jalankan yang namanya penghijauan, dan juga merawat sampah agar kebersihan terjaga, juga merawat limbah agar tidak mencemari lingkungan, dan tetap juga berbuat sopan, tertib pada tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat umum. Ya begitu, sebegitu pentingnya kita menjaga, karena untuk kepentingan manusia juga. Alam ini perlu kita lestarikan, perlu kita selamatkan, dan manusia cerdas, manusia sangat mampu melakukannya. Manusia juga mampu menjadi makhluk cahaya. Fokus saya ditarik pada suatu keadaan, apabila teman-teman suatu waktu kendaraan mogok, atau sewaktu-waktu harus lewat di suatu tempat yang mana tiba-tiba harus berhenti, mungkin di jam-jam larut, dan biasanya sering kejadian ini pada dekat-dekat pembuangan sampah. Apabila kita tanpa dengan sengaja tetapi harus terhenti di situ, nah cobalah jeli lihat sekitar kita. Siapa tahu ada bayi yang dibuang. Mereka apabila menemukan bayi itu sangat harus diselamatkan, karena mereka tidaklah kebal. Selamatkan ia ke rumah sakit dan biarkan orang mengadopsi. Cukup Anda menyelamatkannya. Pahalanya besar teman-teman. Ini merawat cahaya, dan fokus saya juga ditarik pada sekelompok anak-anak yang ada di taman atau di lapangan-lapangan lingkungan kita berada. Anak-anak ini menyenangkan sekali melihat mereka ya, yang sehat, lucu, lincah, menyenangkan sekali melihat mereka. Namun di sini fokus kita adalah pada anak-anak yang selainnya, yang mungkin dia nggak begitu ceria, mungkin dia nggak begitu sehat, atau mungkin dia mengalami sesuatu. Nah, coba lebih jeli apa yang terjadi padanya, hidupkan sisi cahaya, bantu mereka gembira, dan jika mereka memang fakir atau yatim, boleh kita santuni, mungkin dengan uang yang bagi yang lebih, atau cukup dengan memberi semangat agar mereka gembira, dan sisi cahaya itu hidup ya teman-teman ya. Fokusku juga ditarik pada yang namanya binatang. Binatang ini selalu ada di sekitar kita, yaitu kucing. Kucing menyenangkan sekali apabila ia lucu, sehat, lincah. Namun, kucing di sini yang saya maksud adalah apabila kita ketemu dengan kucing menampakkan diri atau memberi respon kepada kita, atau kebetulan kita melihat kucing terlantar yang butuh dirawat, yang memprihatinkan keadaannya, maka jelilah di situ, ketuk hati. Akan sangat baik apabila kita mengambilnya, merawat, bawa pulang ke rumah. Manfaatnya
ini menghidupkan cahaya ya teman-teman ya. Manfaatnya teman-teman akan tahu. Kemudian biasa kita jumpa para pengamen di lampu merah atau di mana, atau pemulung ataupun pengemis. Nah, mereka tampak menjengkelkan kalau manusia yang pada umumnya ya. Namun apabila kita dari sisi spiritual ingin mengajak Anda menghidupkan sisi cahaya mereka, nah jangan ada feedback tabrakan cahaya. Bagaimana perasaan kita, pikiran kita, munculkan sisi positif, memberi senyum tidak apa, membawa kendaraan dengan pelan ketika berada di sisi mereka, lewat di sisi mereka, itu lebih menghidupkan cahaya. Bumi semesta ini butuh kita sirami dengan cahaya agar terawat, dan kita adalah makhluk cahaya semua. Hal ini mudah dilakukan, jangan tidak dilakukan demi keselamatan semesta ini. Sekian videoku, terima kasih, sampai jumpa.